Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita masing-masing di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Rabu 15 April 2026. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami rasakan dan nikmati serta miliki dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Saya akan membaca ayat yang ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Amin. Tema kita pada hari ini prioritaskan pertobatan daripada tanda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tanda adalah kata yang sama dengan mujizat dalam ayat ini. Tuhan Yesus menegur beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut tanda ajaib atau mujizat. Padahal mereka menolak kebenaran. Yesus menyebut angkatan tersebut adalah jahat dan tidak setia karena mencari bukti lahiriah, bukan pertobatan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa satu-satunya tanda yang diberikan kepada Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus itu telah ditelan dan di perut ikan selama 3 hari ini, menandakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Sebenarnya ahli Taurat dan Farisi sudah melihat banyak tanda atau mujizat, namun mereka tetap meminta tanda lagi yang menunjukkan kedegilan hati dan penolakan terhadap identitas Yesus sebagai Mesias yang mereka nantikan selama ini. Dan Yesus tidak datang untuk menjadi pesulap atau menghibur rasa ingin tahu mereka sebagai manusia yang selalu menantikan Mesias. Tanda terbesar bukanlah mujizat instan, melainkan karya keselamatan Kristus Yesus dalam kematian dan juga dalam kebangkitannya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang hanya mengejar tanda ajaib atau mujizat, pengalaman supranatural atau bukti-bukti sensasional. Misalnya ketika kita berdoa, memaksa Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan, tapi kegagalan yang terjadi. Atau ketika kita meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan jasmani dari penyakit kita, tapi bukan mujizat kesembuhan yang kita dapatkan, melainkan penyakit itu tetap ada dan kita tetap meminum obat sepanjang hidup kita. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Apakah kita masih menuntut tanda atau mujizat dari Tuhan? Bahkan kita tidak mau lagi memuji Tuhan karena tidak ada tanda atau mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Padahal kita tahu sebelum hal itu terjadi, di hari-hari yang lalu kita telah melihat tanda ataupun mujizat. Bahkan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita melalui pengalaman hidup. Nah misalnya contoh, dulu saya hampir saja ditabrak oleh sepeda motor. Waktu naik sepeda motor boncengan bersama kedua anak saya. Tetapi Tuhan sepertinya langsung mengarahkan pandangan saya dan juga dengan kecekatan
memegang stang sepeda motor ini sepertinya ditarik ke arah berlawanan sehingga tidak terjadi tabrakan. Dan masih juga banyak pengalaman-pengalaman hidup yang bukan hanya terjadi dalam hidup saya, tetapi itu juga terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudaraku. Jadi jangan hanya mengejar tanda atau mujizat, tetapi sebaliknya, marilah kita bertobat dan percaya pada Injil firman-Nya yang sudah jelas diberitakan. Hari ini kita diajak untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita selama ini mengikut Yesus karena firman-Nya atau hanya karena mengharapkan tanda atau mujizat atau berkat atau keajaiban semata? Jawablah dalam hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Berkati kehidupan kami, dalam kami menjalani dan dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu pada hari ini. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka, mari Tuhan Engkau penuhi seturut dengan kasih-Mu bagi mereka. Sertai mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, jemaat-Mu yang juga di dalam masa lanjut usia mereka. Tambahkan mereka kesehatan, kuatkan keimanan mereka, biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kau berkati, Engkau jamah, Engkau berikan suatu perubahan dalam tubuh. Jasmaninya semakin dipulihkan dan semakin dipulihkan Tuhan. Berikanlah belas kasih-Mu kepada mereka sehingga mereka merasakan kasih setia-Mu dan tetap taat setia beriman kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Riana Sitorus yang genap usianya 75 tahun, Joshua SS Daulay yang genap usianya 28 tahun, Pasca Apriadi Sinaga yang genap usianya 25 tahun. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu ini di dalam ulang tahun kelahiran mereka. Tambahkan kesehatan, berikanlah kekuatan, berikan pekerjaan yang baik, dan berikan Tuhan Yesus semangat, dan tambahkan Tuhan umur yang panjang bagi mereka. Berikan mereka kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini dengan kebahagiaan yang dari Tuhan, dan Kau berkati pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini seutuhnya semuanya kepadamu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.